semuanya, selamat datang. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian di sini. Kita semua tahu bahwa dunia ini bergerak dengan sangat cepat. Tantangan baru terus muncul dan juga teknologi berkembang setiap harinya. Dan persaingan semakin ketat. Dalam kondisi ini, seringkali orang berpikir bahwa kunci sukses hanya ada pada nilai akademik ataupun kemampuan teknis. Padahal ada satu hal yang justru lebih menentukan keberhasilan kita, yaitu soft skill. Soft skill adalah kemampuan yang tidak tertulis di buku pelajaran, tetapi selalu terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bagaimana kita berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, hingga bagaimana kita mengendalikan diri kita di beberapa situasi yang sulit. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu soft skill, kenapa itu penting, dan juga bagaimana kita bisa mengembangkannya. Nah, jadi soft skills itu merupakan kemampuan interpersonal dan juga atribut pribadi yang menentukan cara kita berinteraksi dengan orang lain agar kita dapat beradaptasi. Nah, soft skills ini berbeda dengan hard skills yang merupakan kemampuan teknis yang dapat diukur. Kemampuan ini juga sangat dibutuhkan karena bisa melengkapi hard skills untuk menjadi pembeda utama dari orang lain. Nah, serta sangat penting juga nih untuk meningkatkan efektivitas, membangun hubungan yang kuat, dan juga membantu kita untuk beradaptasi dengan perubahan di lingkungan sekitar. Dengan kata lain, hard skills bisa membuat kita mendapatkan sesuatu, tetapi soft skills akan membantu kita untuk sukses dan terus berkembang. Menurut Daniel Goleman, sebuah emotional intelligence dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi dirinya sendiri, serta kemampuan untuk mengenal, memahami, dan memengaruhi emosi orang lain dalam hubungan sosial. Dengan menguasai emotional intelligence, seseorang dapat mampu mengelola emosi dan menggunakan pemahaman emosionalnya tersebut untuk bisa memotivasi diri, beradaptasi, dan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Bahkan, menurut Daniel Goleman, dengan menguasai emotional intelligence memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap keberhasilan seseorang dalam kehidupan mereka dibandingkan dengan kecerdasan intelektual atau IQ. Nah, selanjutnya mengenai manfaat dan fungsi dari emotional intelligence. Jadi manfaat dan fungsi dari emotional intelligence ini, yang pertama adalah untuk membantu kita dalam menghadapi konflik emosional dengan baik. Yang kedua, untuk membantu menjaga stabilitas psikologis. Dan yang ketiga, untuk mendukung efektivitas komunikasi dan hubungan antar sesama manusia. Dan yang keempat, emotional intelligence ini membantu kita dalam kepemimpinan dan juga kerjasama tim. Nah, selanjutnya contoh aplikasinya bagaimana sih dalam kehidupan sehari-hari? Jadi yang pertama, emotional intelligence ini bisa berpengaruh dalam mengelola emosi negatif, di mana saat kita marah ataupun saat kita merasa kecewa ataupun frustasi, orang biasanya dengan emotional intelligence yang tinggi itu tidak langsung meledak, melainkan bisa menunda reaksi serta menenangkan diri dan merespon secara konstruktif. Lalu yang kedua, dalam komunikasi, emotional intelligence itu membuat orang lebih peka, membaca ekspresi, nada bicara, atau bahasa tubuh lawan bicara. Jadi nggak cuma mendengar kata-kata saja, tetapi juga menangkap perasaan di baliknya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, dalam teamwork. Jadi dengan emotional intelligence yang tinggi ini, orang itu bisa menengahi konflik, di mana bisa menjaga harmoni dalam kerjasama tim dan bikin kerjasama itu lebih produktif. Empati adalah salah satu bentuk emotional intelligence yang sangat dibutuhkan dan juga relevan dengan kehidupan kita saat ini. Dengan berempati, kita dimungkinkan untuk bisa memahami dan juga turut merasakan emosi serta perspektif orang lain, sehingga mereka juga merasa dimengerti dan dihargai. Selain itu, empati juga memungkinkan kita untuk bisa memilih kata dan nada bicara yang sesuai dengan kondisi orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa empati juga diperlukan untuk membangun dan juga memelihara hubungan yang positif dengan orang lain. Sikap empati dalam kecerdasan emosional bukan hanya membuat kita memahami orang lain, tetapi juga melatih pengendalian diri dan interaksi. Dengan melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda, kita bisa menghindari adanya konflik, berkomunikasi jadi lebih efektif, dan bahkan kita juga bisa menjaga hubungan tetap berseimbang serta menghargai satu sama lain. Mungkin itu adalah salah satu relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Guys, tugas kita tuh deadline tinggal besok sore loh. Tapi sampai sekarang aja Shalom tuh belum kerjain bagian dia. Baru judulnya doang, isinya nggak ada. Kayak gimana sih maunya, jadi di grup nggak balas, terus setiap kita ada kerja kelompok juga nggak pernah datang. Jadi menurut kalian gimana sih guys? Emang dari awal juga kelihatan kayak gak niat banget tuh dia ngerjain tugasnya. Kayaknya cuma menumpang nama deh ya, kita hapus aja ya namanya. Ya udah, kalau semuanya pada setuju, aku tinggal bilang ke dosen supaya hapus nama dia sekarang. Jujur dia emang gak ada kontribusinya sih.
kamu tau beneran apa kamu? Aku nggak mau ya kalau emang dia cuma mau numpang sama doang. Jangan gitu, Cak. Bener kok yang Kira bilang, kan aku udah beberapa kali sekelompok sama dia ya. Tapi dia kerja-kerja aja kok. Kalau gitu aku chat orangnya dulu kali ya. Bentar ya. Aduh guys, sorry lah. Sorry banget aku baru datang kali ini. Sorry juga kalau aku belum baca-baca grup. Soalnya kalau gue jujur, saya mamaku lagi di rumah sakit. Jadi aku sama adik tuh harus ganti-ganti dengan mamaku yang lagi sakit. Makanya sorry ya guys kalau akhir-akhir ini aku jarang bikin tugas dan nggak kerjain bagianku. Tapi aku janji kok abis ini aku langsung kerjain. Nah, bisa kamu tuh bilang dari awal, Shalom, biar kita tuh bisa ngerti situasi kamu dan bisa bantu kamu juga di bagian kamu. Ya sorry ya guys, aku gak enak banget sama kalian. Kalian udah ngacangin di grup. Nah, karena kita semua udah tahu alasannya, gimana kalau misalnya kita bantuin Shalom ngerjain beberapa bagiannya? Pasti Shalom juga merasa berat gitu loh, harus jagain dirinya sambil ngerjain tugas. Boleh sih, biar proses sesuatu lebih baik. Kita kamu selalu kok Om, kamu gak sendirian. Boleh. Kira-kira bagian mana nih yang mau dibantu? Untuk bagian aku juga selesai semua. Aku minta maaf ke kamu, tadi aku udah menjudge kamu. Kalian sadar gak sih? Yang tadi kita alami itu mirip banget sama topik kita tadi. Kayak pentingnya itu berempati, ya gak sih? Jadi dari roleplay tadi itu kita tahu kalau soft skill khususnya empati dan juga emotional intelligence itu benar-benar penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar untuk tidak terburu-buru menjudge orang lain tanpa tahu kondisi sebenarnya. Terkadang ada alasan yang enggak kita lihat di balik sikap seseorang. Empati tidak hanya berarti mengerti secara logis tetapi juga ikut merasakan secara emosional. Dengan adanya empati kita bisa menjaga hubungan, membuat kerja tim lebih solid dan bahkan menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Jadi soft skill bukan cuma teori, tapi sesuatu yang nyata dan relevan untuk kita semua. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih sudah menonton.